Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rahma Sarmubegi, NPM A1G022109, semester 1A, mata pelajaran Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kali ini saya akan membahas tentang bab 9, manajemen kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksud untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. 1. Pengertian kurikulum menurut para ahli. A. Rusman. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Rusman juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. B. Harold B. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. C. Ramayulis. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. B. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum, tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Dalam konteks kurikulum, tingkat satuan pendidikan atau KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari 2006 bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pengembangan, 3. Tahap implementasi atau pelaksanaan, dan 4. Tahap evaluasi atau penilaian. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan klasifikasi sekolah atau satuan pendidikan. Menurut Mulyasah, istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan, yaitu memberikan otonomi luar pada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Berikut merupakan bagan keterpaduan input, proses, dan output.
Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum. Menurut Senjaya, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip yang dalam proses pengembangannya sebagai berikut. 1. Prinsip relevansi. 2. Prinsip fleksibilitas. 3. Prinsip kontinuitas. 4. Efektivitas. 5. Efisiensi. 2. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan, berinteraksi, dan upaya pencapaian tujuan. Menurut Sanjaya, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Kedua, isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pembelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dari kegiatan siswa. 3. Metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. 4. Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dalam konteks kurikulum. Evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Menurut Humalik, perencanaan kurikulum merupakan suatu proses sosial yang kompleks yang menentukan berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. 2. Perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman, terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum yaitu sebagai berikut. Sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya tujuan-tujuan dalam kurikulum. 2. Sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencapai tujuan tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. C. Sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektif dalam kurikulum sekolah, tepatnya pelibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. 3. Landasan perencanaan kurikulum. A. Kekuatan sosial. B. Perlakuan pengetahuan. C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. F. Model implementasi kurikulum. Millen dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu pertama, The Concern-Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Lietwood.
Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah A. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. B. Implementasi merupakan proses timbal balik. C. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk mengidentifikasi. 3. Model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru pemanfaatan perubahan. Berikut merupakan bagan pengembangan isi kurikulum. H. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program, yaitu dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan 5. Proses perbaikan kurikulum. Berikut merupakan bagan evaluasi sumatif sistem tertutup dan bagan evaluasi sumatif sistem terobosan. Baiklah, itu saja pembahasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.